Assalamualaikum Ibu Nia. Waalaikumsalam Bu Fani. Apa kabar Ibu Nia? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu ya. Ada yang perlu kita diskusikan ini Bu? Iya. Kebetulan di sini Bu, memang ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Ibu Fani ya. Oke. Alhamdulillah ini kebetulan ketemu langsung dengan Ibu Fani. Jadi Alhamdulillah. Iya kesempatan nih Bu. baik buat saya ini untuk menyampaikan unek-unek saya. Iya ini Oke. Ibu, kebetulan ini saya nanti akan mengcoaching rekan kerja saya terkait dengan pembelajaran yang dilakukannya di dalam kelas. Kira-kira Ibu ada waktu tidak untuk mendengarkan permasalahan saya? Wah, siap sekali ini Bu. Saya tertantang ini Bu. Saya Oke, pengen terima bantu Bu kasih. Nia. Ini kira-kira Ibu Nia pengennya saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ini kompetensi yang bagian pertanyaan, memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Ini selalu jadi kendala mungkin buat saya untuk memunculkan pertanyaan berbobot pada saat saya nanti mengcoaching rekan kerja saya Ibu. Baik, Kemudian Ibu. satu lagi mungkin Ibu memberdayakan coaching juga mungkin. Jadi salah satu yang jadi kompetensi penilaian nanti, standar kompetensi saya nanti Ibu. Oke, baik. Berarti di sini Ibu pengen saya lihat bagaimana kompetensi Ibu dalam melaksanakan coaching dengan alur tirta dan mendengar dengan rasa. Nah, ini juga apa ini Bu? Mendengar dengan rasa. Baik Ibu, kira-kira bagian mana nih nanti yang Ibu pengen saya amati? Oh, di bagian saya mengajukan pertanyaan kalau dapat nanti Ibu. Oke, Mengajukan pertanyaan berbobotnya. Oke, Iya. siap. Untuk bagian pertanyaan yang berbobot. Kira-kira ini Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap yang akan Ibu kembangkan ini? Sebelum saya nilai nih, kira-kira menurut Ibu penilaian Ibu sendiri gimana? Penilaian yang saya akan lakukan nanti ya Bu ya, terkait dengan coaching yang akan saya kerjakan nanti bersama rekan kerja saya nanti di sini saya akan berusaha nanti untuk memunculkan ya bagaimana yang pertanyaan berbobot itu bisa membantu rekan kerja saya nanti untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang akan yang dihadapinya nanti dalam memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukannya nanti Ibu. Kalau saya kasih rentang 1 sampai 10, menurut Ibu, kemampuan Ibu memberikan pertanyaan berbobot itu ada di angka berapa? Mungkin kalau saya rasa baru ya Bu ya, karena ini di awal saya mencoba baru Bu, mungkin masih 75 lah kira-kira Bu. Oke, 75, 7,5 ya Bu ya. Kita berharap nanti setelah melakukan coaching dan terus-menerus dilatih nanti Ibu akan semakin meningkat. Apa nih kira-kira harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapannya tentu di sini banyak sekali Ibu. Yang pertama sekali di sini saya berharap nanti Ibu Fani bisa membantu saya bagaimana yang proses coaching itu betul-betul sesuai dengan indikator penilaian. Ya, kemudian standar penilaian kita ya Bu ya, bagaimana yang sebaiknya kita menemukan yang pertanyaan yang sesuai dengan rasanya ya Bu ya, kemudian bagaimana memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan potensi dari rekan kerja saya nanti dalam menemukan solusi atas permasalahannya itu. Oke, baik Ibu, rasanya udah lengkap ini. Kita lanjutkan dengan proses observasinya, baru nanti kita pasca. Oke, selamat Baik, Ibu terima Nia, kasih kita Ibu. tunggu proses coachingnya. Baik, terima kasih untuk proses observasinya ya Bu ya. Iya, sama-sama Ibu Nia. Selamat pagi Ibu Sabrina. Selamat pagi Bu Nia. Gimana kabarnya Ibu? Kabar saya sehat Bu. Iya, ini saya lihat Ibu agak berbeda dari hari yang biasa. Seperti ada Bu, sesuatu yang dipikirkan ya Bu? Iya Bu, ada sedikit masalah di kelas saya. Boleh diceritakan kira-kira ini tentang apa ya Bu ya? Ibu datang ke saya sekarang ini Ibu kira-kira tujuannya apa dulu? Ini Bu, saya punya sedikit masalah di kelas. Saya identifikasi masalahnya tentang kedisiplinan anak Bu.
Anak Oh, datang ke tentang sekolah masih banyak yang terlambat seperti itu, Bu. Susah untuk menerapkan budaya disiplin positif di kelas saya seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Berarti di sini terkait dengan disiplin anaknya ya, Bu ya. Ibu ingin Ya, Bu. menerapkan disiplin positifnya di sekolah, terutama di kelas Ibu ya. Jadi Iya, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan Ibu ini? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini, Ibu? saya sih dari hasil pembicaraan ini saya berharap dapat solusi dari Bu Nia untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi di kelas saya, Bu. Baik, berarti Ibu berharap di sini ada solusinya ya. Kira-kira masih Iya, ada Bu. tidak hal lain yang ingin Ibu dapatkan? Hal yang ingin saya dapatkan, saya ingin supaya anak-anak di kelas saya tersebut nantinya bisa menjadi anak-anak yang disiplin, yang datang ke sekolah tepat waktu seperti itu, Bu. Baik, baik, baik. Berarti semoga kita nanti akan mendapatkan pemecahan masalahnya ya, Bu ya. Jadi Ya, Bu. permasalahannya itu silakan Ibu boleh ceritakan dari awal. Baik, Bu. Jadi kan saya ini mengajar di tingkat TK, Bu. Tingkat TK saya mengajar. Jadi ketika anak-anak itu jam masuknya jam 8, masih banyak anak-anak itu yang datang jam tengah 9 seperti itu, Bu. Jadi ketika kegiatan pembelajaran sudah dimulai, anak-anak yang terlambat tersebut jadi mengganggu kegiatan belajar yang sedang berlangsung. Oh, begitu ya, Bu ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Ibu? Saya rasa kalau dikatakan untuk menegur anak, sudah saya lakukan, Bu. Baik, berarti di sini masih ada anak ya, beberapa anak yang terlambat berarti ya Bu, tidak sesuai dengan jadwal kita ya. Kita masuk jam Oke. 8, anak-anak masih ada juga jam 9 yang hadir. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan selain dari menegur? Selain menegur, saya juga sudah sering mengingatkan ya, Bu, mengingatkan dengan cara menelepon juga langsung dengan orang tuanya supaya anak tersebut tidak terlambat seperti itu, Bu. Baik, berarti di sini Ibu sudah ada interaksi dengan orang tuanya ya. Sudah ada, Kira-kira Bu. bagaimana menurut tanggapan orang tuanya setelah Ibu telepon terkait dengan disiplin anaknya? Tanggapan orang tuanya sih, Bu, ya pasti mereka bilang iya sih, iya, iya, Bu, iya, saya usahakan tidak terlambat. Anaknya masih suka terlambat bangun seperti itu, Bu, ya. Mungkin kan namanya juga anak TK kan masih susah untuk bangun cepat seperti itu, Bu. Baik, berarti di sini sudah ada jawaban dari orang tua ya yang sebagai pedoman Ibu untuk mengambil langkah. Kira-kira langkah apa yang akan Ibu ambil terhadap jawaban yang disampaikan oleh orang tua ini, Ibu? Saya sih akan berusaha untuk lebih tegas lagi ya, Bu, untuk menerapkan disiplin di sekolah, terutama kedisiplinan untuk anak datang yang terlambat seperti itu. Saya akan memberikan penilaian-penilaian khusus nanti untuk anak tersebut. Oh gitu, baik Ibu. Kalau boleh tahu penilaian khusus ini seperti apa ya, Bu? Ya, Bu, misalnya penilaian perkembangan kan, kalau di TK ini, tingkat TK ini kan penilaian perkembangan, tidak penilaian akademik ya, Bu. Jadi mungkin di penilaian pengembangan nanti bisa saya deskripsikan tentang keterlambatan anak ini mempengaruhi proses belajar dia, seperti itu, Bu. Baik, berarti Ibu sudah menemukan ya jawaban terkait dengan permasalahan kedisiplinan siswa kita ini. Salah satunya dengan memberikan penilaian perkembangan peserta didik ya Bu ya. Kira-kira ada Ya, lagi yang bisa Ibu lakukan terkait dengan kinerja atau performa dari peserta didik kita supaya nanti lebih disiplin lagi? baik, Bu. Nah, saya sih berencana mengajak juga rekan sejawat dan kepala sekolah ya, untuk mereka juga bisa menerapkan disiplin positif ini di dalam kelas mereka juga, karena di kelas lain juga masih ada anak-anak yang terlambat seperti itu, Bu. Jadi supaya disiplin datang tepat waktu ini
bisa serentak dilaksanakan seperti itu, Bu. Jadi tidak ada alasan untuk orang tua siswa lain di kelas saya untuk bilang, kelas lain boleh kok terlambat, seperti itu, Bu. Jadi saya mungkin nanti ke depannya akan mengajak orang rekan sejawat dan orang tua bekerja sama untuk hal ini, Bu. Luar biasa ini Ibu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu ini. Kira-kira ya selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan hal tersebut Ibu? Yang saya butuhkan dukungan penuh dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dan juga dari orang tua siswa tersebut, Bu. Karena mereka lah penentu untuk dapat dilaksanakannya disiplin positif ini, terutama dalam hal datang ke sekolah tepat waktu agar anak bisa menerapkannya, Bu, dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti itu, Ibu. Baik ya, ini betul-betul sangat bagus sekali ini Ibu ya, disiplin positif dengan kita kaitkan semua ya yang terlibat terkait dengan ekosistem yang ada di sekolah kita ya. Semoga semuanya nanti dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Terima kasih Ibu Nia. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Nia. Iya, kira-kira ini bisa Ibu lakukannya kira-kira kapan ya? Bisa Ibu terapkan langsung ini? Secepatnya saya akan usahakan Bu untuk melakukan ini karena ini merupakan satu kendala juga ketika saya melaksanakan pembelajaran. Jadi secepatnya ini setelah kita selesai melakukan coaching ini, saya pasti akan segera melakukannya Bu. Dalam minggu ini saya harap saya bisa menyelesaikan masalah ini. Baik, sangat bagus ini Bu, tidak menunda-nunda, kita langsung action ya Bu ya. Iya, baik Iya, Ibu. Ibu. Iya, terima kasih untuk waktunya, kita sudah saling berbagi ya Bu ya. Saya juga di sini sudah mendapat suatu ilmu juga ya terkait dengan disiplin positif yang Ibu alami di sekolah Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nia. Iya, selamat siang Ibu. Oke, selamat siang Ibu Nia. Selamat siang Ibu Fani. Aduh, gimana nih perasaannya Bu Nia? Sedikit plong Ibu, karena coachingnya sudah dilakukan. Tapi saya juga merasa ada yang kurang ini terkait dengan pertanyaan berbobot yang sudah saya ajukan. Oke, nih sebelum saya memberikan hasil pengamatan saya menurut Ibu nih, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari kompetensi Ibu tadi? Kalau yang saya sudah cobakan tadi ya, saya alami langsung ini kalau dari performa yang saya tampilkan terhadap coaching yang saya lakukan ke Ibu Sabrina, rekan kerja saya, ini saya merasa ini saya sudah mampu Ibu ya untuk membantu Ibu Sabrina dalam menyelesaikan masalah, namun belum maksimal saya merasa performa saya di sini Ibu. Oke, kira-kira nih apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya merasa di sini agak kesulitan ya Bu ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menjurus langsung ke Ibu Sabrinanya, supaya lebih potensinya itu lebih keluar itu Ibu, supaya dalam menyelesaikan masalah Ibu Sabrinanya ini lebih semangat gitu Ibu. Saya merasa seperti itu. Baik Ibu Nia. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Nia? Oh, sangat senang sekali Ibu, memang itu yang diharapkan. Masya Allah. Oke, saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan proses coaching ini, Ibu sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta dan dengan rasa. Mendengarkan dengan rasa. Luar biasa sekali Ibu. Ini bahkan di luar melebihi dari standar yang kita rujuk Ibu. Nah, bagaimana ini pendapat Ibu terkait penilaian saya, hasil pengamatan yang saya lakukan? Iya, saya setuju Ibu. Kalau memang seperti itu yang Ibu sampaikan tentu saya terima. Baik, cuma dalam hal ini saya juga melihat ada hal-hal yang masih perlu Ibu kembangkan. Nah, meskipun Ibu sudah melakukan tahapan alur dari tirta ini, kemudian mendengarkan dengan rasa, saya amati di sini Ibu perlu lagi mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih, kemudian
kelihatan dari ekspresi Ibu yang mungkin di awal-awal baru-baru ini agak sedikit kaku ya. Nah, mungkin dalam hal itu saja. Nah, dengan harapan nanti Ibu semakin berlatih akan semakin ahli atau semakin mahir ke depannya. Oke, begitu Bu Nia. Kemudian dari hasil diskusi kita ini apa yang sudah terbayang nanti akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu di area ini? Baik Ibu, sesuai dengan masukan yang Ibu sampaikan tadi, itu saya merasa betul di situ kekurangan saya Ibu ya. Mungkin karena di sini belum pernah latihan sebelumnya, kebetulan rekan saya datang ke saya ya Bu ya, ingin menyampaikan sesuatu, jadi nggak enak juga kita tidak mendengarkan. Saya mencoba juga bagaimana yang coaching itu saya cobakan. Memang sedikit terasa kaku bagi saya Ibu karena belum ada persiapan sama sekali. Mungkin saya untuk kedepannya saya akan lebih rajin lagi untuk latihannya prakteknya ya Ibu ya terkait dengan coaching ini untuk pengembangan potensi rekan guru saya Ibu. Baik. Berarti rencana Ibu ke depannya yang akan Ibu lakukan adalah berlatih kembali ya Ibu ya terkait dengan ini. Nah, yang Ibu lakukan ini kapan itu kira-kira Ibu pengen berlatih lagi? Kalau dapat ini langsung saya cobakan langsung Ibu. Besok mungkin bisa saya lakukan, mungkin kalau tidak ada rekan guru, mungkin bisa saya cobakan dengan latihan dengan murid saya Ibu. Berarti di sekolah ya Bu ya? Iya di sekolah dulu Ibu. Oke, baik Ibu, nanti hasil pengamatan ini akan kita catat dalam form supervisi akademiknya, kemudian nanti bagaimana hasil dari proses supervisi ini, perasaan Ibu? Senang sekali Ibu. Sangat senang, tentu sangat terasa ada perubahan ya Ibu ya. Ketika Ibu melakukan pra-supervisi dengan pasca supervisi, di sini sudah ada masukan dari Ibu terkait dengan perbaikan performa yang akan saya lakukan Ibu. Oke, baik Ibu Nia, dengan harapan ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama, saya juga, Ibu juga, dan kita semakin mahir di sini untuk melakukan proses coaching, untuk meng-coaching teman-teman rekan sejawat atau dengan murid kita. Terima kasih atas waktu Bu Nia, mudah-mudahan harapannya Ibu semakin mahir di sini, lebih punya kompetensi lagi. Terima kasih Bu Fani untuk motivasinya. Oke, selamat siang Ibu Nia. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu Fani. Waalaikumsalam.